Teman-teman, salah satu hal yang menarik dari Post Library adalah kita bisa langsung memasukkan bentuk gerakan yang sebelumnya kita simpan langsung ke dalam keyframe atau animasi. Sebab, hanya dengan satu klik saja tanpa harus mengatur kembali tulang-tulang yang diinginkan, gerakan animasi sudah kita dapatkan. Jadi, Post Library adalah salah satu cara efektif di dalam animasi. Berikut ini adalah cara saya menggunakan Post Library. Langkah pertama adalah saya mengelompokkan tulang-tulang tertentu yang nanti mewakili dari gerakan-gerakan tertentu. Kita masuk ke sini, kita masuk ke bone group, penampilannya sama dengan vertex group. Kemudian akan saya tambahkan di sini nama grupnya, yaitu lengan kanan. Kelompok yang kedua adalah lengan kiri. Sekarang saya akan seleksi lengan kanan. Kemudian untuk bisa melihat lebih jelas, akan saya nonaktifkan namanya. Untuk lengan kanan akan saya seleksi dari sini. Setelah itu assign. Kemudian kita ke lengan kiri, kita seleksi tulang-tulang yang akan kita masukkan sebagai kelompok lengan kiri, lalu kita assign. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kalau kita klik lengan kanan lalu select, di sini sudah menyala. Kalau ingin kita matikan, kita pilih diselect. Begitu juga kalau kita memilih lengan kiri, baru select, maka ini menyala. Kemudian kita matikan dengan memilih diselect. Berikutnya saya memasukkan kamera yang nanti berfungsi untuk membuat thumbnail atau preview dari gambaran tentang posisi gerakan yang sudah tersimpan. Kemudian masuk ke object mode, add, dan kita masukkan kamera. Untuk mengarahkan kamera di tempat seperti yang kita lihat saat ini adalah kita tekan di keyboard yaitu Alt, Ctrl, dan 0 pada numpad. Sekarang kita bisa menyesuaikan posisinya. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke Asset Browser. Untuk tampilan ini akan saya ganti ke Asset Browser. Nah, sebelum kita melakukan Post Library, kita seleksi tulang terlebih dahulu dan kita kemudian masuk ke Post Mode. Yang pertama saya akan fokus kepada lengan sebelah kanan. Kemudian saya akan menyeleksi dan select. Kita arahkan kursor di sini, tekan N untuk membuka data, dan kita arahkan di sini juga untuk menekan N membuka data. Nah, di sini bisa, di sini juga bisa, dan di sini ketika kita dalam posisi Post Mode, kita mendapatkan tampilan animasi. Kita pilih animasi ini. Setelah kita pastikan posisi kamera berada di sini, maka sekarang kita create pose asset. Ini adalah gambaran preview dari sebuah posisi gerakan yang kita hasilkan melalui kamera. Kita bisa menentukan namanya dari sini, bisa juga dari sini. Sekarang saya namakan ini dengan posisi terbang. Jika kita ingin mengubah preview ini, maka kita bisa masuk ke render preview terlebih dahulu. Dari sini kita akan save. Saya menggunakan PNG. Akan saya simpan di video ini. Saya namakan di sini adalah terbang. Setelah kita mendapatkan gambaran ini, baru di dalam preview ini kita masuk ke gambar ini. Dan di sini kita seleksi load custom. Nah, sekarang kita lihat posisinya sudah seperti ini. Kita kembali ke posisi yang berikutnya. Kita seleksi tulang ini, masuk ke Post Mode. Setelah itu kita seleksi di sini lengan kanan, select. Kemudian kita create pose asset. Saya akan menamakan di sini dengan sebutan mendarat. Seperti biasa, kita render dan kita simpan. Lalu di sini kita ganti. Dan begitulah seterusnya ketika kita ingin menyimpan berbagai bentuk yang kita inginkan dari posisi-posisi gerakannya. Nah, setelah saya mendapatkan beberapa gambaran dari gerakan-gerakan yang sudah disimpan, sekarang mari kita lakukan animasi dengan memasukkan gambar-gambar gerakan tersebut.
Yang pertama adalah saya akan memasukkan posisi mendarat. Pertama kita masuk ke bone group dan saya memilih lengan kanan. Kemudian pilih select. Setelah itu kita klik 2 kali pada gambar tersebut. Terlihat bahwa lengan tangan kanan dari robot ini sudah berubah sesuai dengan bentuk gerakan yang ada di dalam gambar. Berikutnya saya memasukkan keyframe dengan cara tekan I pada keyboard. Lalu di sini saya pilih location and rotation. Sedangkan untuk lengan kiri, walaupun gambarnya adalah lengan kanan, kita bisa lakukan dengan menambahkan klik pada flip pose, karena lengan kiri adalah kebalikan arah dari lengan kanan. Untuk selanjutnya kita lebih baik mengaktifkan auto keying agar tidak berulang kali menekan I pada keyboard ketika kita ingin memasukkan keyframe. Kemudian untuk melihat perpindahan dari posisi mendarat ke terbang, kita bisa klik interactive blend ini, lalu kita arahkan keyboard dengan cara menggeser. Berarti nanti pergeserannya atau pergerakannya adalah seperti ini. Sekarang pada frame ke 150, saya memilih terbang, kita play. Langsung keyframe karena kita mengaktifkan auto keying. Hal yang sama juga akan saya terapkan di lengan kanan, select, kemudian terbang, kita nonaktifkan flip pose terlebih dahulu lalu apply. Kita lihat hasilnya, play. Dan seperti itulah langkahnya. Kita seleksi tulang yang akan kita ubah terlebih dahulu, kemudian kita seleksi gambar yang kita inginkan, baru kemudian kita masukkan keyframe.